Oke guys, jadi hari ini kita akan membuat Google Formulir melalui Android. Karena tidak semua orang memiliki laptop, jadi ayo kita coba untuk membuatnya. Adapun yang pertama kali kita lakukan adalah kita menuju Chrome, lalu kita buka dan kita ketik di penelusuran yaitu drive.google.com. Lalu kita pencet penelusuran. Lalu teman-teman akan diarahkan pada tampilan Google Drive teman-teman, yang mana teman-teman dapat memilih titik 3 di samping kanan atas. Lalu teman-teman milih situs desktop agar tampilannya mirip seperti di komputer. Setelah itu tampilan dari Google Drive teman-teman akan berubah seperti situs desktop. Oke, setelah udah berubah, selanjutnya kita menuju ke drive saya di sebelah kanan atas, kiri atas ya teman-teman. Lalu kita memilih Google Formulir. Namun karena ini Android, jadi tempatnya di luar. Biasanya jika di laptop, Google Formulirnya berada di lainnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih Google Formulir. Lalu kita tunggu. Teman-teman akan diarahkan pada tampilan Google Form. Teman-teman dapat lihat di sini tampilan dari Google Formulir awal dari teman-teman. Kemudian teman-teman dapat mengganti nama dari Google Formulir teman-teman pada bagian formulir tanpa judul yang di atas. Contohnya yang kita buat adalah pendaftaran mahasiswa baru. Maka secara otomatis judul kita akan diganti sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita akan ditujukan untuk mengisi deskripsi formulir. Pada bagian ini teman-teman bisa mengisi atau tidak deskripsi formulir pada Google Formulir teman-teman. Tetapi sebelumnya, jika teman-teman ingin mengganti tampilan dari Google Form teman-teman dapat memilih palet theme pada bagian atas untuk mengubah warna dari tampilan Google Formulir teman-teman. Di sini saya akan memilih warna ungu karena saya suka ungu. Lalu di bagian bawahnya ada warna latar belakang, teman-teman juga dapat memilih sesuai dengan teman-teman. Pada bagian header, teman-teman dapat memilih gambar yang mana itu akan ditampilkan pada bagian atas Google Formulir teman-teman. Jadi teman-teman dapat memilihnya. Oke teman-teman, kita akan memilih gambar header yang akan kita mau. Di sini jaringannya agak lelet, jadi saya minta maaf ya teman-teman. Baiklah, saya akan memilih gambar kristal dan selanjutnya saya akan memilih gaya font, yakni saya akan mengubah warna tema terlebih dahulu dan warna latar belakang. Lalu lanjut ke ke font, yang mana fontnya akan saya pilih font lucu. Baru terapkan dan akhirnya akan tampak seperti tampilan pada layar handphone Anda. Teman-teman dapat lihat gambar dari header, gambar dari font. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman dapat membuat pertanyaan pertama yang teman-teman miliki. Kita contohkan, saya akan membuat pertanyaan pertama saya adalah yakni nama. Lalu teman-teman dapat memilih option pilihan bagaimanakah yang dapat dilakukan oleh responden. Di sini teman-teman dapat melihat beberapa pilihan opsi yang ditawarkan untuk jawaban kepada responden, yakni ada jawaban singkat, paragraf untuk jawaban yang panjang, dan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan lain-lain. Namun untuk bagian nama saya akan memilih jawaban singkat. Untuk menambahkan pertanyaan kedua, teman-teman dapat memilih tanda tambah yang di sebelah kiri bawah. Lalu itu akan secara otomatis memberikan tempat untuk pertanyaan yang kedua. Contohnya kita buat adalah tempat tanggal lahir, di mana kita pilih untuk jawaban respondennya adalah
jawaban singkat. Jika teman-teman ingin mengatur bahwa pertanyaan dari teman-teman merupakan pertanyaan yang wajib diisi oleh korespondens, maka teman-teman dapat mengaturnya pada bagian wajib diisi. Sehingga pertanyaan teman-teman akan memiliki tanda bintang merah seperti pada contoh di atas. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yang mana kita akan buat contohnya adalah jenis kelamin. Untuk option dari jawabannya kita akan memilih drop down, di mana pada menu drop down kita akan memberikan pilihan kepada respondens dalam jawabannya. Kita buat option nomor 1 yakni pria, dan untuk option nomor 2 kita buat wanita. Oke teman-teman, kita buat pertanyaan selanjutnya yakni sudah memiliki kartu identitas atau belum. Di sini kita akan memilih option kotak centang, yang mana kita buat yang pertama yang belum memiliki KTP, dan yang kedua sudah memiliki KTP. Lalu untuk melihat tampilan dari Google Formulir yang telah kita buat, kita dapat memilih tanda titik 3 yang ada di sebelah kanan atas, lalu ke pratinjau, lalu kita akan ditampilkan tampilan dari Google Form yang kita buat tadi, dan kita dapat mengisinya. Kemudian kita kembali ke tab sebelumnya, yakni pembuatan formulir tadi, dan di situ kita lihat ada respon, yakni hasil dari pengisian Google Formulir kita yang kita lakukan barusan. Di sini tertera jelas segala data-data yang telah kita masukkan tadi pada saat pengisian Google Formulir. Teman-teman juga dapat mengatur bagaimana responden teman-teman dapat mengisi Google Formulir teman-teman. Jika teman-teman menginginkan satu jawaban dari satu responden, teman-teman dapat mencentang batasi ke satu tanggapan. Tetapi kali ini saya tidak memilih hal tersebut. Jika teman-teman ingin responden dapat melihat diagram ringkasan dan respon teks, teman-teman dapat menceklis bagian tersebut. Setelah itu, teman-teman dapat mendownload file hasil tanggapan dari responden yang mengisi Google Formulir teman-teman. Setelah mendownload file dari Google Formulir, teman-teman akan berbentuk Microsoft Excel dan teman-teman dapat melihat data dari hasil Google Formulir yang teman-teman buat tadi. Sekian tutorial cara membuat Google Formulir by Android. Semoga teman-teman dapat lebih mengerti. Sampai jumpa kembali. Bye. Kawan-kawan biasanya